Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat semua. Insya Allah pada video kali ini saya akan membahas 5 poin yang sangat penting untuk teman-teman pelajari sebelum melakukan IELTS speaking. 5 poin ini merupakan essentials, jadi sangat penting. Walaupun teman-teman targetnya hanya sekedar 6,57, dengan 5 poin ini insya Allah hasil yang teman-teman dapatkan itu akan maksimal. Oke, jadi 5 poin tersebut itu apa? Silakan simak video ini. Yang pertama, teman-teman harus direct, alias langsung menjawab pertanyaan tanpa bertele-tele dari awal. Tidak membutuhkan introduksi, tidak membutuhkan suatu latar belakang, langsung saja jawab pertanyaannya. Kalau dipertanyakan suatu opini, langsung jawab secara jelas opini itu apa. Mari simak contoh berikut ini. How popular are bicycles in your hometown? And why? Well, it's really not that definite. It depends. Sometimes it can be really popular, and sometimes it can be really rare as well, depending on the situation, because my hometown has this typical characteristic. Nah, dari contoh tersebut, teman-teman bisa melihat secara jelas jawabannya itu tidak langsung to the point, tidak menjawab pertanyaannya from the beginning. Pertanyaannya adalah seberapa populerkah sepeda di kampung halaman. Nah, contoh jawaban yang teman-teman barusan dengar tidak menjawab pertanyaan itu dari awal. Ada latar belakangnya dan menyebutkan, oh iya kadang-kadang populer, kadang-kadang juga bisa langka. Jadi tidak jelas, terlalu ambigu. Nah, ini suatu hal yang teman-teman harus hindari. Jadi kira-kira jawaban yang lebih bagus awalnya seperti apa? Simak ini. Well, bicycle is actually quite popular in my hometown. Almost every house has one. Because transport is quite expensive, especially when you have your own private vehicle. But with bicycle, you can go anywhere, and because the road is quite flat as well, it's not a big deal. Plus, you don't really need to spend money on gas. Nah, itu teman-teman jawaban yang jauh lebih bagus karena di awal sudah jelas menetapkan jawabannya. Jawabannya itu adalah it's quite often, right? Almost every household has one. Jadi jelas, ya, sepeda itu memang populer di kampung halaman saya. Kalau teman-teman bertele-tele dari awal, speaker akan otomatis kehilangan ketertarikan. Cepat sekali hilangnya. Nah, jadi langsung jawab tanpa bertele-tele. Itu poin yang pertama. Poin kedua adalah simplicity. Banyak dari kita, apalagi kita yang sudah kuliah, selalu merumitkan kalimat-kalimat. Lagi-lagi sama seperti poin pertama, bertele-tele. Dalam IELTS ini suatu hal yang tidak dibutuhkan, teman-teman. Usahakan jawaban teman-teman itu sederhana. Sederhana bukan berarti jawabannya itu jelek. Malah seringkali sebaliknya, dengan mempertahankan kesederhanaan, jawaban teman-teman lebih mudah didengar, lebih mudah diikuti, lebih mudah dipahami. Tapi kalau teman-teman mendorong jawabannya untuk lebih rumit supaya mungkin ada lebih banyak vocabulary, grammarnya lebih banyak yang ditampilkan dan sebagainya, bisa jadi justru itu akan membingungkan speakernya. Nah, oleh karena itu, poin kedua yang penting itu adalah kesederhanaan dalam jawaban teman-teman. Standar kesederhanaan yang saya anjurkan itu adalah untuk satu jawaban, teman-teman memberikan 2 poin dukungan. 2 poin dukungan tersebut bisa dalam bentuk contoh maupun dalam bentuk penjelasan. Teman-teman sudah melihat contoh yang ada di poin pertama yang mempraktekkan rumus ini. Tapi untuk memberikan contoh yang lebih supaya bisa lebih tergambar, ini ada contoh lagi. How often do you ride your bicycle? I ride it quite often, pretty much every day, because that's only my means of transportation. And again, I don't have to spend any money on fuel, parking, etc. because bicycle are pretty convenient and you can bring them anywhere. Dari jawaban tersebut, kita memenuhi juga poin pertama, langsung menjawab pertanyaannya, dan kita memberikan 2 poin dukungan. Yang pertama adalah itu satu-satunya mode transportasi, dan yang kedua, convenient, enak untuk dibawa kemana-mana, tidak usah mengeluarkan uang untuk gas, parkir, dan sebagainya. 2 poin saja cukup. Kalau teman-teman ingin menambah, maksimal 3. Usahakan tidak lebih dari itu.
Kalau lebih dari itu, ada kemungkinan besar teman-teman akan justru merumitkan jawaban. Jadi usahakan 2 dan maksimal 3. Nah, yang sering kali terjadi adalah teman-teman merasakan bahwa jawabannya itu udah cukup sederhana, tapi pada realitanya malah rumit padahal. Dikarenakan seringkali tidak dicek terlebih dahulu seberapa banyak informasi yang dimasukkan ke poin-poin yang teman-teman ingin jelaskan. Ini saya beri contohnya, menggunakan jawaban yang sama. Oh, I use it quite often actually because I don't have any other means of transport. I mean, I don't really have a car. I don't have a motorcycle like a lot of other people that you usually have in other households. So I only have bicycles and it's the only thing that I can afford. Oke, dari contoh tersebut, kerasanya hanya memberikan 1 poin setelah memberikan jawaban. Di situ poinnya adalah teman-teman hanya memiliki sepeda. Tapi dengan menambah, oh, saya kan tidak punya mobil, saya tidak punya motor, dan sepeda itu satu-satunya yang saya bisa beli. Itu menambahkan poin-poin yang sebetulnya tidak diperlukan karena esensinya sudah dapat bahwa sepeda itu satu-satunya mode transportasi yang teman-teman punya. Jadi tidak membutuhkan any additional information, walaupun secara esensial itu semua merupakan 1 poin. Jadi hati-hati dengan berapa informasi yang teman-teman berikan untuk 1 poin atau untuk 1 kesan. Dikarenakan kalau misalnya kesannya sudah jelas, sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Ini hanya sekedar question and answer, bukan TA. Ya, jadi itu poin yang kedua, simplicity. Pertahankanlah kesederhanaan dalam jawaban teman-teman. Oke, poin ketiga, teman-teman harus confident. Dan itu terdengar dari suara teman-teman. Kalau misalnya dalam setiap jawaban selalu ada well, atau bahkan long silences. Ya, itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dan pasti akan mengurangi skor teman-teman. Emang ini lebih mudah untuk disebutkan dibandingkan untuk dilakukan, tapi emang ini merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan stuttering yang ekspresi seperti itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, alias teman-teman sedang banyak berpikir, tidak mungkin atau bahkan tidak terlalu mengerti dengan pertanyaan dan sebagainya. Jadi itu akan mempengaruhi skor teman-teman secara negatif. Kalau begitu standarnya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tahu, kita itu tidak ragu, tidak gugup dan sebagainya gitu. Standar yang paling sederhana ya tidak ada tidak ada tanda kegugupan sama sekali, tidak ada suara nah dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman sedang belajar, ada standar yang bisa diterapkan terlebih dahulu, yaitu untuk setiap kali, setiap momen teman-teman itu terasa stuck, alias perlu berpikir sedikit. Usahakan tidak ada suara yang keluar dari mulut teman-teman setiap kali sedang berpikir. Jadi lebih baik silence. Tapi seperti yang saya sebut di awal, long silence itu tidak bagus. Jadi jeda waktunya maksimal berapa? 3 detik. Contohnya seperti ini teman-teman. What are some of the ways that people can help others in a community? Which one is the most important, do you think? Well, for me, it would be just trying to give whatever you can to those who needs it. And personally, I think that can be anything from, your clothes, your tools, your unused things that might be outdated but can still be of use to someone. Nah, jadi setiap kali berpikir, jedanya hanya sekedar 3 detik, langsung lanjut. Dan ini memang membutuhkan latihan yang cukup lama. Saya ini merupakan aspek yang sangat krusial dikarenakan tanpa melatih diri sendiri untuk menghindari stuttering, teman-teman akan selalu terdengar seperti seseorang yang tidak ada confidence. Dan seringkali ini juga mempengaruhi kepada cara kita berpikir untuk menjawab soal-soal yang ditanyakan. Jadi kalau kita tidak ada kepercayaan diri, setiap kali ada pertanyaan, pikiran kita merumitkan dirinya sendiri. Jadi kita berpikir kemana-mana dan kita ada ketakutan juga, dan malah lebih banyak mempertanyakan diri sendiri. Jadi, oh apakah jawaban saya sudah benar? Apakah jawaban saya sudah sederhana gitu?
Nah, dengan seperti itu, otomatis stuttering kita juga akan membanyak dan siklusnya mengulang diri. Jadi usahakan teknik ini merupakan satu hal yang teman-teman latih secara rutin. Ya, jadi poin ketiga, be confident. Yang keempat, control your speed. Karena seringkali kalau kita berbicara terlalu cepat, itu tidak bagus. Berbicara terlalu lambat juga itu tidak bagus. Kita harus bisa mencerminkan apa yang sedang kita bicarakan dalam kecepatan bicara kita sendiri. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak begitu penting atau ekspresif, kita bisa menggunakan kecepatan yang lumayan cepat. Untuk hal yang penting, kita bisa melambatkan diri. Ini beberapa contoh. Why do you think some people like to help other people? I think it's just because it's basic humanity, because if we don't help each other, we're not living in a society. We each have our own strength, we each have our own weakness, so it's really important to help each other out. Without having the support of one another, society can easily collapse. Oke, di awal jawabannya itu agak lambat dibandingkan menuju ke akhir. Dikarenakan di awal jawabannya ingin menekankan kepada betapa pentingnya basic humanity itu. Betapa pentingnya saling membantu, betapa pentingnya untuk bisa menggunakan kekuatan sendiri, keunggulan sendiri untuk melengkapi kelemahan orang lain. Terus sisanya karena poinnya sudah jelas, itu dipercepat sedikit. Kalau kita menjawab secara monoton, jawaban kita otomatis akan terdengar cukup bland, tidak menarik sama sekali. Inilah contohnya. What are the advantages of having a bicycle rather than a car? Well, personally for me, a bicycle is more economical because you don't really have to spend a lot of money on it, as you don't really have the need for gas, you don't really have the need for any additional accessories, nor do you have to take it to the repair shop once a month, right? It's all pretty sustainable. Nah, dari contoh tersebut, teman-teman bisa mendengar mungkin jawabannya cukup lengkap, sebenarnya tidak, tapi dikarenakan kecepatan yang monotonous, bagi yang mendengarkannya itu tidak terdengar terlalu menarik dan seringkali akan memudahkan speakernya untuk kehilangan fokus. Karena ingat, ketika kita sedang berada dalam conversation, salah satu hal yang emang kita harus lakukan juga adalah mempertahankan ketertarikan speakernya atau siapapun yang bertanya kepada kita. Kalau kita tidak berbicara secara menarik dan jawaban kita tidak terlalu jelas, kita tidak mengikuti poin-poin sebelumnya, otomatis jawaban kita akan terdengar sangat dull, membosankan. Oke, jadi ingat poin keempat itu adalah control your speed. Itu termasuk intonasi. Dan yang terakhir itu adalah use your vocabulary. Di sini saya juga bisa menyebutkan grammar, tapi grammar cukup rumit untuk dipelajari. Kalau vocabulary itu lebih praktikal, alias teman-teman bisa mempelajarinya dengan mudah. Dalam IELTS sangat dianjurkan bagi teman-teman untuk menggunakan kosakata yang memiliki makna yang cukup dalam, alias bukan kata-kata yang terlalu sederhana atau basic, seperti misalnya teman-teman sering bergantung kepada kata seperti good, bad, really, very. Itu disarankan untuk dikurangi. Tidak ada salahnya untuk menggunakannya, namun untuk mendapatkan skor yang lebih bagus, kosakata yang memiliki makna yang lebih dalam itu sangat dianjurkan. Oke, contohnya di poin yang pertama, saya menggunakan contoh soal tentang bicycle dan jawaban saya adalah it's convenient. Convenient merupakan kata yang cukup bagus dan itu bisa diterapkan di berbagai hal, di berbagai topik. Convenient artinya suatu hal yang mempermudah urusan kita atau mudah untuk kita lakukan tanpa ada beban yang mungkin muncul di suatu waktu. Nah, itu kata-kata seperti itu yang wajib kita gunakan dalam IELTS speaking. Jadi betul-betul hindari kosakata-kosakata yang mungkin maknanya itu tidak terlalu jelas. Oke, teman-teman, itulah 5 poin yang sangat penting untuk teman-teman pelajari dan terapkan dalam IELTS speaking supaya teman-teman bisa mendapatkan skor secara maksimal. Oke, untuk merecap, poin pertama, be direct, jawab langsung pertanyaannya, jangan bertele-tele. Poin kedua, pastikan jawaban teman-teman itu sederhana, tidak terlalu rumit. Poin ketiga, be confident, harus bisa mengurangi stuttering serta long silences. Poin keempat, control your speed, itu termasuk intonasi, jangan sampai monotonous, jangan sampai terus
berbicara cepat atau berbicara terlalu lambat secara konsisten. Usahakan bahwa kecepatan itu merefleksi apa yang sedang disebutkan atau dijelaskan. Dan yang terakhir, gunakanlah kosakata-kosakata yang maknanya cukup dalam atau derajat kekuatannya itu lebih tinggi. Jadi hindari menggunakan kata-kata yang basic. Atau walaupun menggunakan kata yang basic, jangan terterusan, jangan terlalu sering. Jadi tetap sedikit-sedikit atau 1-2 di beberapa pertanyaan ada kosakata yang maknanya cukup dalam. Oke, semoga bermanfaat. Itulah 5 poin versi saya pribadi yang sangat penting untuk dilatih sebelum melakukan IELTS speaking. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar bawah dan subscribe for more content. Insya Allah akan terus ada konten-konten yang bermanfaat yang mengajarkan teman-teman segala hal tentang bahasa Inggris, insya Allah. Ya, semoga konten ini bermanfaat dan semoga teman-teman selalu dalam kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.